Terungkapnya kasus penculikan Bilqis, balita berusia 4 tahun di kota Makassar pada November 2025 lalu, semakin membuka mata publik betapa praktik perdagangan anak masih merajalela. Para pelaku memanfaatkan media sosial sebagai ruang gelap transaksi jual beli anak dengan dalih adopsi. Nilai transaksinya terbilang fantastis. Setiap anak korban penculikan dibanderol hingga ratusan juta rupiah. Sindikat ini beroperasi secara tertutup, membentuk jaringan lintas provinsi sehingga sulit dideteksi. Saat ini tersangka sudah berbicara terkait TKP lain, yaitu ada TKP di Polda Bali, kemudian TKP Polda Jawa Tengah, TKP Polda Jambi, dan TKP Polda Kepri. Ini terus pendalaman. Dugaan upaya penculikan terhadap anak-anak belakangan juga terjadi di kawasan Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada pertengahan November lalu. Penculik, bawa penculik. Penculik. Apa isinya ditanya? Upaya penculikan dapat digagalkan setelah warga memergoki pelaku yang tengah menarik salah seorang anak. Videoin rumah, videoin pintu. Jadi seolah-olah ini loh jalannya, ini pintunya gitu. Ke warung Madura. Masuk ke pintu, narik anaknya, gitu diteriakin sama tetangga saya mengenali motornya. Bu, mau ngapain bu? Nggak jadi dilepas, langsung dia ke sono. Dia mau nyulik? Iya, cuma belaga-belaga gila. Ini adalah wilayah Kedoya Utara di Kebonjeruk, Jakarta Barat, tepatnya berada di Gang Malvinas. Nah, di lokasi inilah diduga sempat terjadi upaya penculikan terhadap anak kecil, dan rumah ini adalah salah satu rumah dari korban yang pada saat itu anaknya diduga akan diculik oleh pelaku ini. Nah, kalau menurut warga sendiri, pelaku ini sudah beberapa kali mengintai, memetakan wilayah yang ada di sini. Artinya kedatangannya bukan hanya sekali, tapi lebih dari sekali, 2 kali, bahkan beberapa kali dengan membawa motor. Nah, oleh karena itu mereka menduga atau mencurigai memang ada itikat atau ada niat untuk menculik anak kecil yang ada di sekitar wilayah di sini. Jadi warga curiga ya waktu itu? Curiganya kenapa? Dia mau ngapain? Curiganya dia mau mau ngambil anak itu, dipanggil-panggil. Ya, bukan sekali kesini ya? Beberapa kali katanya? 3 kali. Iya, 3 kali. Khawatir nggak Bu dengan adanya? Ya khawatir sih. Iya khawatir banget. Apa yang dikhawatirkan? Ya karena anaknya yang tadi diculik juga. Jadi berdasarkan keterangan dari warga, pelaku ini sempat menuju ke warung ini dan mencoba untuk menculik anak dari pemilik warung ini. Kita akan mengkonfirmasi langsung apakah memang benar. Saya dengar tadi cerita dari tetangga ya di sini Bu. Katanya sempat ada upaya penculikan Bu. Ada, ya nggak tahu sih ya, nggak tahu penculikan, nggak tahu apa. Cuman dia sempat nyamperin anak saya emang. Curiga nggak waktu itu? Ya curiga kan udah bolak-balik dia ke sini. Yang membuat Ibu curiga waktu itu selain bolak-balik apa lagi? Kan saya di sini, terus saya lihat dia naik motor, terus motornya berhenti di sini, dia turun nyamperin anak saya ke sini ke pintu. Pas saya samperin ke pintu, dianya balik lagi gitu ke motornya gitu. Iya. Nggak sempat ngomong, dianya keburu pergi gitu lihat saya.
sampai diguyur air. Guyur air 1 ember waktu sebelum dibawa ke Polres. Apa yang akhirnya bikin emosi warga memuncak sampai mengguyur air? Ya itu dia kayak gimana ya? Ditanya tuh jawab begini lagi. Jadi orang emosi. Tapi menurut ibu kenapa dia sampai berani 3 kali ke sini kalau dari awal aja warga udah? Nah, Karena apa? Yang dia mau ambil belum tercapai. Bisa juga dia sindikat penculikan anak, jadi dia yang mencari jalan, nanti orang yang mengambil anaknya gitu. Di lokasi, tim Realitas juga menemui Agus, salah seorang warga yang anaknya hampir menjadi korban penculikan. Saya duduk di sini, anak saya sadar di sini, Pak. Tahu-tahu ibu itu datang narik anak saya, dia tarik bawa ke situ, Pak. Jadi kata bapak, jadi nggak ada izin dari saya, nggak ada permisi dari saya, tahu-tahu anak saya itu ditarik. terus katanya pada saat ditanya pergokin warga sempat ada ditemukan foto-foto anak kecil ya? Banyak, Pak. Satu lembar itu kan ada 4 anak. Terus ada lagi print-printan itu jalan peta rumah itu, jalan-jalan gini loh, penduduk. Ada juga berapa, satu lembar itu ada berapa kotak gitu. Jadi dia itu kayak cari jalan, nanti eksekutornya orang lain gitu. Takutnya gini ya Pak ya, ini kan cuma kecurigaan saya ya Pak. Soalnya dia itu komplotan penculikan yang saya takutin itu, nanti ada komplotannya yang lain yang saya takutin itu gitu. Ya itu tadi salah satu kesaksian lagi-lagi meragukan terkait dengan bahwa pelaku ini ODGJ. Tadi juga saya sudah sempat berbincang dengan beberapa warga meragukan karena pelaku ini bukan sekali 2 kali dan terkesan seperti terencana. Ini dibuktikan dengan adanya print-printan foto-foto anak kecil, kemudian bahkan ada mapping jalan dan itu sudah dilihat langsung oleh warga. Oleh karena itu mereka mencoba untuk menanyakan langsung dan kalau bahasa warga memergoki, sehingga mereka kemudian mengkonfrontasi langsung, namun akhirnya pelaku ini berhasil kabur dan akhirnya untuk yang kesekian kali dibawa ke kantor polisi sampai akhirnya polisi menyatakan bahwa pelaku ini adalah seorang ODGJ. Itu yang menjadi pertanyaan dari warga di sini. Sepanjang Januari hingga November tahun 2025, Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri mencatat tidak kurang dari 221 orang menjadi korban penculikan. 22,62% atau 50 orang korban diantaranya berusia di bawah 20 tahun. Sementara 37,10% atau sekitar 82 orang korban lainnya berusia di atas 51 tahun. Kasus penculikan tersebut tersebar merata di 28 kepolisian daerah. Wilayah hukum Polda Metro Jaya paling banyak menerima laporan sekitar 38 kasus. Dengar kabar aja. Kalau diculik begitu, buat namanya diasuransiin saya nggak bisa ngomong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.